Halo guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film berjudul God of Gambler. Film ini menceritakan tentang seorang dewa judi yang mengalami hilang ingatan karena sebuah kecelakaan. Dari masalah itu, banyak hal yang terjadi. Salah satunya adalah pengkhianatan yang dilakukan ajudannya sendiri hingga pembunuhan istrinya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur cerita film berjudul God of Gambler dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan tokoh utama bernama Ko Chun yang memiliki kemampuan sangat baik dalam segala permainan taruhan sehingga disebut sebagai dewa judi. Pada hari itu, dia akan melawan dewa judi lain bernama Wang. Di tengah-tengah mereka sudah ada wasit yang menjadi pengawas sekaligus menentukan permainan apa yang ingin dimainkan. Ternyata Mahjong adalah permainan yang dipilih buat pembuka. Masalahnya, Wang dikenal sebagai pemain terbaik dalam permainan ini. Meski begitu, Ko Chun tidak takut sedikit pun dan permainan pun dimulai. Mahjong adalah permainan semacam pengumpulan angka yang harus didapatkan dari masing-masing balok yang ada di meja, dan nilai tertinggi akan dinyatakan menang. Hasil permainan Wang mendapatkan nilai sebesar 790.000, sedangkan Ko Chun mendapatkan nilai di atas sedikit, yaitu 800.000, sehingga yang keluar sebagai pemenang adalah Ko Chun. 79万、コウさんは80万、コウさんの勝ち。 Permainan kedua yang akan dimainkan adalah permainan dadu. Dalam permainan ini, setiap pemain harus mendapatkan nilai terkecil dari ke-6 dadu apabila mau menang. Namun, kali ini yang turun bukanlah Wang, melainkan seorang wanita bernama Nonachi yang dikenal sebagai pemain terbaik dalam permainan ini. Orang pertama yang memulai permainan ini adalah Nonachi yang langsung mengocok 6 dadu menggunakan sebuah gelas plastik. Gelas itu dikocok ke sana kemari demi mendapatkan angka terkecil yaitu 6 dengan per dadunya mendapatkan angka 1. Sedangkan Ko Chun mendengar irama dadu yang saling bertabrakan di dalam gelas. Bisa dibilang pendengaran Ko Chun sangatlah tajam karena telinganya bisa merespon dengan baik. Dan ketika gelas mulai diletakkan di atas meja, dia langsung tepuk tangan padahal hasil dadunya belum dibuka. Karena ternyata ya, Ko Chun sudah mengetahui bahwa hasilnya adalah nilai terkecil dengan total nilai 6. Kini gilirannya buat mengocok dadu. Namun kesempatan buat menang sudah tidak ada, melainkan hanya bisa seri atau kalah. Sebelum mengocok, Ko Chun meminta supaya gelasnya ditukar dengan gelas yang lebih berat. Dan gelas yang diberikan oleh pelayan adalah gelas aluminium. Kemudian dimulailah kocokan dadu dengan penuh menegangkan karena semua penonton tahu bahwa kemenangan mustahil didapatkan. Tapi ternyata... Ya, Ko Chun berhasil mendapatkan nilai 5 dengan kelima dadu mendapatkan angka 1. Sedangkan satu dadu tersisa hancur berantakan. Dan wasit memutuskan buat mensahkan hasil tersebut. Sehingga Ko Chun dinyatakan sebagai pemenang yang membuat semua penonton sangat terpukau sembari memberikan tepuk tangan. Termasuk Wang yang bertindak gentleman karena mengakui kekalahannya di hadapan sang musuh. Di ruangan tertutup, Wang memberikan sejumlah uang sebesar $500.000 sesuai dengan janji apabila dia kalah. Dan sebenarnya dia juga sudah mengetahui bahwa dirinya akan kalah. Tujuan sebenarnya adalah membuktikan rumor yang beredar bahwa Ko Chun adalah dewa judi yang hebat. Kini Wang telah benar-benar yakin dan meminta tolong agar Ko Chun mau menggantikan dirinya berjudi, melawan sang dewa judi dari Singapura bernama Kamsing, dengan imbalan uang sebesar $1 juta. Awalnya Ko Chun menolak, namun ketika Wang menjelaskan bahwa ayahnya telah bunuh diri akibat kalah berjudi melawan Kamsing karena dicurangi, Ko Chun akhirnya menerima permintaan itu dengan imbalan sekotak coklat makanan kesukaannya. Sebagai rasa terima kasih, Wang memberikan ajudan terbaiknya bernama Dragon buat melindungi Ko Chun kapanpun dan dimanapun dia berada. Dragon adalah orang Vietnam yang memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia konvensional pada umumnya.
Di sisi lain, ada seorang penjudi pemula bernama John. John sedang melakukan permainan blackjack di tempat kasino UMKM yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kalau nggak salah, blackjack itu adalah permainan dengan mendapatkan angka yang paling tertinggi dari kedua kartu. Namun sialnya dia mendapatkan nilai yang sama dengan bandar sehingga hasilnya seri. Tapi tidak dengan kasino yang satu ini. Jika nilainya sama, maka yang menang adalah si bandar. Tentu John tidak terima dengan memprotes peraturan itu. Tapi apesnya malah langsung dilempar dari lantai 2. Hongsak! Woi, Habis kalah berjudi, John terkena apes lagi dengan bertemu orang arogan di jalan ketika sedang pacaran. Saling adu debat terjadi karena mereka tidak mau mengalah, hingga John ingin sekali mengajar orang itu. Namun tidak jadi karena lawannya membawa 2 ekor guguk. Masih kesal dengan kejadian tadi sore, John memiliki rencana jahat kepada orang itu dengan membuat sebuah jebakan di tempat yang sama sebagai wujud balas dendam. Jika orang itu menginjak lubang yang sudah dibuat, maka dia akan terjatuh dari atas bukit dengan ketinggian yang lumayan. Kembali kepada Ko Chun yang sedang meminta sahabatnya buat berhenti bermain judi karena tahu bahwa sang teman sedang dicurangi, tapi tidak memberitahunya. Seorang dengan julukan dewa judi bernama Nam malah memancing-mancing dengan mengatakan bahwa mereka takut kalah, dan itu adalah sebuah kesalahan besar karena ego Ko Chun disenggol hingga memutuskan buat bermain menggantikan temannya. Namun dia meminta supaya sang bandar diganti oleh seorang pelayan yang pasti akan netral, tidak seperti bandar sebelumnya yang sudah kong-kali-kong dengan Nam. Nam pun tidak mengelak karena takut kecurangannya diketahui oleh penjudi lain. Singkat cerita, permainan poker dimulai, di mana si pelayan membagikan satu persatu ke setiap pemain yang ada. Taruhan dimulai dengan Ko Chun yang memberikan bet tinggi sekitar jutaan dolar dengan wajah meremehkan. Namun hampir semua pemain malah menyerah. Sedangkan si dewa judi Nam menganggap bahwa itu hanyalah gertakan, hingga memutuskan buat menggertak balik dengan mempertaruhkan semua chipnya atau all in. Dikira takut, Ko Chun juga mempertaruhkan chipnya demi mempertahankan harga diri. Dan ketika semua kartu dibuka, ternyata... Dan ya, Ko Chun mendapatkan kartu 3 of a kind yang lebih tinggi dari Nam, sehingga dialah yang keluar sebagai pemenang. Nam berlagak so gentle di hadapan penjudi lain dengan memberikan uang berupa cek sesuai dengan kekalahan. Padahal diam-diam menyuruh kelompok pembunuh bayarin buat mengambil cek itu dari tangan Ko Chun. Ko Chun menyuruh ajudannya bernama Lee buat pulang duluan menggunakan mobil yang berbeda, karena dirinya ada urusan penting yang harus diselesaikan. Ko Chun langsung menyuruh supirnya buat jalan sembari menghubungi seseorang. Kemudian Nam mendapatkan kabar dari pembunuh bayarin bahwa mereka telah berhasil menghentikan mobil targetnya. Namun Ko Chun tidak ada di dalam, yang ada hanyalah supirnya saja yang sedang disandera. Sedangkan Ko Chun sendiri sudah ada di kereta, karena mengetahui bahwa Nam akan mengincar dirinya setelah kalah berjudi. Namun Ko Chun tidak boleh senang dulu, karena pembunuh bayarin masih mengejarnya sampai ke dalam kereta. Tapi untungnya ada Dragon yang langsung membereskan semuanya satu persatu, dengan menghajar mereka menggunakan cara yang sangat brutal. Setelah semuanya aman, Ko Chun berencana mampir ke toko Madura buat beli sebat. Namun sialnya bertemu dengan orang arogan yang sebelumnya bertemu dengan John juga. Orang tersebut mengancam akan melepaskan 2 guguknya jika berani melewati jalan itu lagi. Bukannya takut, Ko Chun malah santai saja karena dialah yang berhasil membuat takut si guguk dengan kekuatannya. Namun ketika melanjutkan perjalanan, Ko Chun terkena jebakan John yang harusnya diperuntukkan buat orang arogan itu, hingga terjatuh sampai ke bawah bukit dengan kepalanya yang terbentur batu sampai berdarah-darah. Rupa-rupanya kejadian tersebut disaksikan oleh John dan kawan-kawan yang merasa bersalah dan bertanggung jawab dengan cara memberikan pertolongan pertama secepat-cepatnya.
John membawa Ko Chun ke rumahnya untuk segera diobati oleh sang pacar bernama Jen dan seorang nenek-nenek. Luka yang didapatkan Ko Chun bisa dibilang sangat parah karena mengeluarkan banyak sekali darah. Namun bukannya membantu, John malah sibuk menghitung uang Ko Chun yang dikeluarkan dari dalam jasnya, sehingga Jen sangat murka atas tindakan pacarnya itu. Ketika sudah terbangun, terjadi perubahan signifikan terhadap kepribadian Ko Chun. Yang awalnya sangat dewasa, kini bertingkah layaknya seorang anak-anak yang bergantung pada orang tua dan mengalami hilang ingatan. Seperti saat ini yang bersimpu di pangkuan sang nenek karena merasa takut. Namun John tidak percaya dan menganggap bahwa itu adalah modus seorang pria mesum, sehingga langsung ditendangi beberapa kali. Untung ada Jen yang melerai sebab percaya bahwa Ko Chun memang bertingkah layaknya seorang anak kecil. Mungkin itu adalah akibat dari kepalanya yang terbentur sangat keras dengan batu. John mengetahui bahwa Ko Chun memiliki banyak sekali uang sehingga berencana menyolong uang itu. Uang itu disembunyikan di bawah bantal dengan polosnya, tanpa menyadari bahwa John sedang mengintipnya dari balik jendela. Pada saat terbangun, Ko Chun dibuat kaget bahwa uang yang ada di bawah bantal telah dicuri karena las tidurnya telah dibolongi. Tentu ini adalah ulah John dan temannya bernama Boy yang sudah merencanakan dari semalam. Namun mereka malah terlihat saling cekcok sebab John meminta buat bagi hasil uang curian. Tapi Boy menjawab bahwa uangnya tidak ada sama sekali. Karena ternyata Ko Chun telah memindahkan uangnya ke dalam kaos kaki. Rupa-rupanya meski hilang ingatan dan bertingkah seperti bocah, dia masih tetap pintar seperti biasanya. Tidak bisa merebut uangnya Ko Chun, John memiliki cara lain dengan mengajaknya bermain judi poker milik si bandar langganan. Jika menang, maka dia pasti akan mendapatkan bagi hasil buat modal bermain judi sendiri. Namun posisi kartu Ko Chun saat ini sedang buruk karena terisi angka kecil semua. Sedangkan kartu yang tertutup adalah 9 diamond. Sedangkan si bandar memiliki kartu raja yang sama alias one pair. Dengan kartu yang tertutup adalah as diamond. Ketika kartu terakhir dibagikan, si bandar kembali mendapatkan kartu yang sama yaitu as keriting sehingga memiliki dua kartu yang sama atau two pair. Sedangkan Ko Chun kembali mendapatkan angka 3 yang berakhir hanya memiliki satu kartu yang sama atau one pair. Secara aturan main, sang bandar menang karena kartunya lebih besar dari Ko Chun, sehingga John dan Boy sadar bahwa mereka akan kalah. Namun semua berubah ketika Ko Chun memakan sebuah coklat kesukaannya yang biasa dimakan ketika berjudi, karena ternyata Ko Chun mampu mengeluarkan kemampuan dewa judinya dengan merubah kartu 9 diamond menjadi kartu angka 3, sehingga mendapatkan 3 of a kind dan dinyatakan sebagai pemenang. John dan Boy terheran-heran mengapa bisa kartu itu berubah ketika tangan Ko Chun membaliknya. Namun mereka menutup kebingungannya itu supaya tidak dicurigai oleh sang bandar. Rupa-rupanya meski hilang ingatan, Ko Chun masih memiliki kemampuan dewa judi yang mengalir di dalam tubuhnya. Semua itu juga berkat coklat kesukaannya yang membuat kekuatannya keluar. John penasaran bagaimana bisa kartu yang awalnya berangka 9 berubah menjadi angka 3 dan meminta untuk diberitahu caranya. Namun Ko Chun hanya terdiam sembari memakan coklat kesukaannya. Kemudian John memintanya buat bermain kartu sekali lagi. Tapi kali ini dia sengaja menyuruh Boy buat menyembunyikan dua kartu berangka 3. Jadi kartu itu tidak mungkin keluar lagi karena di meja sudah ada dua kartu yang sama. Tapi ketika Ko Chun membalik kartunya lagi, tiba-tiba saja kartu yang keluar adalah angka 3. Dan anehnya kartu di tangan Boy berubah menjadi kartu lain. John menyadari bahwa Ko Chun memiliki kekuatan buat merubah kartu sesuai dengan keinginannya sendiri. Semenjak hari itu, dia mengajaknya ke setiap kasino yang ada buat bermain judi demi mendapatkan banyak uang. Satu persatu permainan dimenangkan Ko Chun dengan sangat mudah, sehingga banyak sekali uang yang mereka dapatkan. Uang tersebut digunakan untuk foya-foya seperti belanja barang-barang branded hingga mobil mewah. Kini kehidupan John, Jen, dan Boy berubah drastis. Yang awalnya biasa-biasa saja seperti manusia konvensional, kini berubah menjadi sangat mewah layaknya pejabat pemerintahan.
Namun kekayaan itu hanya bertahan sebentar, karena sekarang mereka tidak mempunyai uang sama sekali sebab habis dibelikan barang-barang mewah. John dan Boy harus meminjam kepada seorang rentenir buat modal dalam bermain judi. Masalahnya uang yang mereka pinjam tidak sedikit, yaitu sebesar 72.000 yen dan pasti ada bunganya. 咁你都信我唔過？嗱，你睇用成哥你借住先啫。小七兩二俾佢。 Singkatnya, mereka sudah sampai di kasino, namun Ko Chun tidak mau berjudi jika coklat kesukaannya belum dibelikan. John menyuruh Boy buat membelikan coklat yang banyak. Namun, sembari menunggu, Ko Chun dipaksa buat bermain terlebih dahulu. Pada game pertama, Ko Chun kalah telak sehingga John sangat marah karena uangnya terbuang sia-sia. Tak lama datang Boy yang membawakan banyak sekali coklat. Namun, tidak ada satupun coklat kesukaannya yang dibeli. Tentu Ko Chun sangat murung dan dipaksa lagi buat bermain judi. Sampai akhirnya setiap game dilakukan dengan kekalahan hingga uang mereka habis. Di sini adalah puncak kemarahan John karena langsung membawa Ko Chun pergi dari sana. Namun bukan untuk pulang, melainkan ditinggalkan di tengah-tengah kota yang sedang ramai. Di sepanjang perjalanan, John terus memikirkan nasib Ko Chun yang ditinggal begitu saja. Namun dia juga masih sangat marah karena semua pinjamannya habis karena Ko Chun yang kalah dalam bermain judi. Meski begitu, John masih memiliki rasa iba dengan turun dari bus untuk kembali lagi ke tempat Ko Chun ditinggal. Dia berlari sangat kencang melewati banyak orang, takut terjadi apa-apa padanya. Namun ketika sudah sampai di TKP, tidak ada Ko Chun di sana yang membuatnya semakin khawatir. Pencarian dilakukan ke sana kemari, melewati setiap jalan-jalan dan gang-gang yang ada. Namun keberadaan Ko Chun masih belum ditemukan. Sampai akhirnya John melihat ada keramaian yang mungkin saja Ko Chun kenapa-napa. Tapi ternyata itu hanyalah seorang gelandangan yang tertidur di jalan. Ketika sudah sangat bingung harus mencari kemana lagi, tiba-tiba saja Ko Chun sudah berada di sampingnya dengan memegang banyak sekali mainan. Bukannya senang atau terharu, John malah kembali marah-marah. Namun itu bukanlah marah beneran, melainkan rasa peduli yang sangat sulit diungkapkan oleh seorang pria. Semenjak hari itu, hubungan mereka semakin dekat seperti sebuah keluarga. 我知道咗邊度啊？ 買米雕啊！你走咗之後，我有個人都唔知幾傻瓜送我米奇老鼠波。 Sesampainya di sebuah penginapan, Ko Chun membongkar sebuah jas yang biasanya dipakai ketika menjadi sosok dewa judi, dan tidak sengaja menemukan sebuah kartu nama yang ternyata milik Dragon. Ko Chun menghubungi nomor itu karena hanya sekedar iseng-iseng saja. Ketika Dragon menjawabnya, telepon itu langsung teralihkan. Di sini Dragon menyadari ada suatu hal yang janggal karena tidak banyak orang yang mengetahui nomornya. 喂，係咪高進啊？呢度燒。 Semenjak Ko Chun menghilang beberapa hari, sang istri bernama Lisa sangat galau karena sampai saat ini tidak ada petunjuk apapun yang bisa ditemukan. Ditambah lagi sang ajudan yaitu Lee bersikap tidak sopan sama sekali. Seperti saat ini ketika Lee memasuki kamarnya tanpa permisi dulu. Bukan untuk memastikan kondisinya baik-baik saja, melainkan mencoba merayunya karena Ko Chun tidak ada. Di sini terungkap bahwa selama ini Lee tidak melaporkan hilangnya Ko Chun kepada kepolisian. Dan ternyata diam-diam dia juga menyukai Lisa hingga mencoba untuk memperkaosnya. Namun Lisa berusaha melawan sampai akhirnya terjadi keributan di antara mereka. Keributan itu mengakibatkan Lisa terbunuh karena terjatuh dari lantai atas. Bukannya menyesal, Lee terlihat biasa-biasa saja. Namun dia menyadari bahwa pembicaraan tadi sudah diam-diam direkam dan langsung menghancurkannya dengan dibakar demi menghilangkan barang bukti. Kemudian Lee melakukan suatu hal yang belum pernah terpikirkan oleh siapapun, yaitu memperkaos Lisa yang sudah mati. Tanpa disadari bahwa kaset rekamannya tidak sepenuhnya terbakar. Setelah membunuh Lisa, ternyata Lee juga berniat membunuh Ko Chun dengan bekerjasama dengan sang dewa judi amatiran yaitu Nam. Mereka sudah mengetahui keberadaan Ko Chun dan sudah menyewa pembunuh bayarin yang dipimpin oleh Lee langsung. Sedangkan Ko Chun sendiri sedang bersama John dan kawan-kawan di penginapan. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu yang ternyata... 到啊！高進，
Itu adalah Dagon yang selangkah lebih maju, namun belum mengetahui bahwa Ko Chun sedang hilang ingatan. John hampir saja memukulnya jika tidak ditodong oleh pistol. Di sini Dagon memberitahu bahwa Ko Chun adalah sang dewa judi terkenal yang beberapa hari ini menghilang. Tapi tiba-tiba para pembunuh bayarin telah tiba di sana. Namun Dagon langsung menembaknya sampai tersungkur. Kemudian Dagon membawa mereka semua keluar dari penginapan secara hati-hati, karena musuh mereka telah mengepung tempat itu. Sampai akhirnya satu persatu pembunuh bayarin muncul demi membunuh Ko Chun. Peperangan tidak hanya terjadi di dalam penginapan, melainkan di luar gedung karena pembunuh bayarin terus berdatangan. Kali ini John ikut membantu melawan setelah diberikan pistol milik Dagon. Meski aimnya sangat tidak bagus, namun ada peluru yang tepat mengenai musuhnya. Sedangkan Dagon sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena banyaknya musuh, mereka harus terpisah satu sama lain. Di sini Dagon berusaha menghabisi para pembunuh bayarin hanya sendirian. Dan itu bukanlah suatu perkara yang sulit, karena dia masih bisa menyelamatkan seorang anak kecil meski situasinya sedang sangat genting. Berbeda dengan John yang sangat sulit membunuh musuhnya karena dari semua tembakannya hanya satu yang kena, sedangkan sisanya entah meleset kemana. Sampai akhirnya di situasi terdesak itu, Ko Chun kabur sendirian karena saking takutnya. Sialnya, Ko Chun bertemu dengan Lee di sebuah basement, sampai membuatnya sangat ketakutan karena takut dibunuh. Awalnya Lee tidak langsung menembak karena menyadari ada suatu hal yang aneh darinya. Ketika semua sudah pasti bahwa Ko Chun telah berubah, Lee mengambil ancang-ancang buat menembak. Tapi untungnya John tepat waktu dan langsung mengajarnya hingga tak sadarkan diri. Pada akhirnya, Dagon melihat Ko Chun yang sedang berlari dan akan melindunginya. Namun, ada satu pembunuh bayarin yang menyergapnya dengan sangat kuat, hingga kesulitan dalam bergerak. Meski sudah ditembak beberapa kali, orang itu masih tetap merangkulnya dengan sangat keras. Sampai akhirnya datang beberapa pembunuh lainnya yang langsung menembak, hingga Dagon terkena beberapa tembakan di bagian bahu dan juga paha. Sedangkan Ko Chun hanya bisa meringkuk ketakutan di balik tembok melihat Dagon yang sudah sangat terdesak. Namun di situasi itu, Ko Chun mulai sedikit mengingat siapa jati dirinya yang asli. Bahkan dia langsung mengambil 2 pistol untuk membantu Dagon. Ko Chun beraksi layaknya koboi yang menembak musuhnya tepat sasaran, karena tidak ada satupun peluru yang meleset. Sayangnya perubahan Ko Chun hanya sebentar, karena dia kembali bertingkah layaknya seorang anak-anak. Dia langsung kabur keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Namun sialnya dia terjatuh hingga kepalanya kembali terbentur aspal. Sehabis terjatuh, Ko Chun juga tertabrak mobil hingga kepalanya terbentur kaca dan berakhir di aspal dalam kondisi tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, Ko Chun sudah berada di rumah sakit dalam keadaan kepala yang diperban. Di sana sudah ada Lee yang menunggu sedari tadi. Anehnya Ko Chun mengingat siapa Lee, yang artinya bahwa ingatannya telah kembali setelah 2 kali terkena benda keras. Dia bertanya perihal apa yang sebenarnya terjadi, karena yang ada di ingatan terakhirnya adalah terjatuh dari atas bukit. Kemudian Lee menjelaskan bahwa Ko Chun mengalami kecelakaan hingga masuk rumah sakit. Dan soal Lisa, dia berbohong dengan mengatakan bahwa Lisa telah mati karena dibunuh entah oleh siapa. Mendengar hal itu, Ko Chun hanya bisa lemas mempercayai perkataan itu, karena belum mengetahui bahwa Lisa mati dikarenakan oleh ajudannya sendiri, yaitu Lee. Bahkan Lee sendiri berniat membunuhnya ketika masih hilang ingatan. Kemudian datang John menerobos masuk buat memberitahu bahwa ajudannya telah berusaha membunuh Ko Chun. Namun Lee langsung mengajarnya sampai tersungkur. Di sini Ko Chun tidak mengenal siapa John karena ingatannya telah kembali seperti sedia kala.
Tanpa sepengetahuan dari siapapun, Lee menemui Nam buat merencanakan menghancurkan Ko Chun lewat pertandingan judi. Karena sebentar lagi Ko Chun akan menghadapi dewa judi bernama Kam Sing. Dan ternyata Lee juga sudah bersekongkol dengan Kam Sing. Lee bisa membantunya dalam mengalahkan Ko Chun, yaitu menggunakan sebuah kacamata yang bisa melihat kartu meski keadaannya tertutup. Dengan begitu mereka bisa mengetahui kartu apa yang didapatkan oleh Ko Chun. Singkatnya, hari yang dinantikan telah tiba. Hari di mana Ko Chun akan bertanding judi melawan Kam Sing demi membalas kematian ayahnya Wang. Banyak orang yang sudah menantikan pertarungan ini karena keduanya menyandang sebagai dewa judi. Ketika game pertama dimulai, si bandar membagikan satu persatu kartu, dengan masing-masing pemain menutup satu kartu rahasia. Taruhan demi taruhan dinaikkan demi menghancurkan mental lawan. Ko Chun berusaha melakukan itu, namun percuma karena Kam Sing memiliki kacamata yang bisa melihat kartunya. Sampai akhirnya Ko Chun menyerah pada game pertama karena kartu Kam Sing lebih bagus darinya. Pada game kedua, masing-masing pemain kembali diberikan satu persatu kartu. Kam Sing mendapatkan 3 kartu rajaki, sedangkan Ko Chun mendapatkan 3 kartu as. Dalam segi aturan, posisi yang unggul adalah Ko Chun. Namun Kam Sing mengetahui bahwa kartu terakhir Ko Chun bukanlah as, melainkan rajaka. Sedangkan dia sendiri memiliki kartu 4 ki. Dalam aturan, yang menang adalah Kam Sing. Namun Ko Chun malah menaikkan taruhan dengan semua uang yang dimilikinya, termasuk yang ada di bank. Mendengar hal tersebut, Kam Sing tidak gentar sedikit pun jika memtaruhkan semua uangnya juga. Karena sudah mengetahui kartu Ko Chun, dia memutuskan buat all in juga. Ketika masing-masing pemain membuka kartu, tiba-tiba kartu Ko Chun berubah menjadi as. Jadi totalnya memiliki 4 kartu as. Sedangkan Kam Sing memiliki 4 kartu rajaki. Secara aturan, Ko Chun menang dan berhasil mendapatkan semua uang yang dimiliki oleh Kam Sing. Di sini Ko Chun membeberkan suatu hal, bahwa dirinya telah mengetahui bahwa Kam Sing menggunakan kacamata yang bisa melihat kartu. Namun Ko Chun berbohong dengan mengatakan bahwa dia menyuruh Lee buat menipu Kam Sing. Mendengar hal tersebut, Kam Sing sangat murka lalu menembak mereka. Tapi untungnya hanya Lee yang kena hingga mati di tempat. Di sini Ko Chun juga sudah mengetahui bahwa Lee telah mengkhianatinya dan telah membunuh istrinya, sehingga ini adalah cara yang tepat buat melakukan balas dendam. Sedangkan Kam Sing sendiri akan tertangkap oleh polisi karena telah membunuh Lee. Dengan banyaknya saksi, dia tidak bisa mengelak sedikit pun. Di sini Ko Chun bisa membalaskan dendam Wang terhadap Kam Sing yang telah membunuh ayahnya Wang, dan film pun selesai.